Bab 121. Melihat lekat-lekat, dada kedua lelaki tua itu penyok tanda tinju yang dalam, dan setidaknya 7 atau 8 tulang rusuk patah. Kamu adalah tuan yang hebat. Kedua tetua memegang dada mereka, wajah mereka terkejut. Keduanya memiliki basis kultivasi dari tahap awal transformasi, dan bahkan yang kuat di tahap tengah transformasi akan memiliki kekuatan untuk bertarung bersama. Tapi barusan, Hao Kun Qin berubah dari tampil di depan keduanya menjadi meledakkan mereka. Hanya butuh kurang dari 1 detik. Hanya yang kuat di atas Grandmaster yang bisa melakukan ini. Oleh karena itu, keduanya menilai bahwa Hao Kun Qin adalah master yang hebat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Hao Kun Qin baru saja menggunakan 10% dari kekuatannya. Jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, pukulan tadi sudah cukup untuk meledakkan keduanya. Bagaimana mungkin seorang master hebat yang berusia kurang dari 30 tahun? Lin Zixiao tidak bisa menahan amarahnya setelah mendengar kata-kata kedua tetua. Sebagai keluarga Jinyi, keluarga Lin memiliki warisan lebih dari 400 tahun. Secara alami ada master hebat dalam keluarga. Patriark keluarga Lin saat ini adalah master hebat di tahap akhir alam transformasi. Jika itu adalah master besar biasa, itu tidak akan cukup untuk membuat Lin Zixiao kehilangan kesabaran. Tapi Hao Kun Qin belum berusia 30 tahun. Anda harus tahu bahwa ketika tingkat kultivasi meningkat, penghalang alam akan menjadi semakin sulit untuk ditembus. Biasanya dibutuhkan beberapa tahun akumulasi bagi seniman bela diri kekuatan batin untuk menerobos dunia. Dan penguasa ranah transformasi membutuhkan lebih dari 10 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun akumulasi untuk membuat terobosan. Dalam keadaan normal, usia Grandmaster Huajing umumnya lebih dari 60. Sama seperti dua orang tua di sampingnya ini. Dan para master hebat di atas tahap akhir transformasi pada dasarnya berusia lebih dari 70 tahun. Patriark keluarga Lin saat ini berusia 78 tahun. Dan Hao Kun Qin bisa menjadi master hebat ketika dia berusia kurang dari 30 tahun. Itu berarti dia memiliki bakat kultivasi yang sangat menakutkan. Lin Zixiao hanya pernah mendengar tentang seorang jenius budidaya yang jahat, tetapi belum pernah melihatnya. Bakat Hao Kun Qin untuk kultivasi sebanding dengan para leluhur legendaris. Tidak heran Tuan Mo ingin menyerangnya. Karakter seperti itu harus ditekan sesegera mungkin. Jika tidak, jika dia dibiarkan bangkit, itu pasti akan menumbangkan seluruh wilayah utara. Pola. Mata Lin Zixiao berkedip, dan otaknya langsung mengisi alasan Mo Chun Qiu untuk berurusan dengan Hao Kun Qin. Hao Kun Qin, saya akui bahwa kekuatan tempur Anda memang kuat. Tetapi yang harus Anda hadapi adalah keluarga Lin dan keluarga Mo saya. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh menyerahkan semua kekuatan yang Anda operasikan di Provinsi Fengdong, dan kemudian menghapus kultivasi Anda. Dalam dengan cara ini, pemuda ini bisa berjanji untuk membuatmu tetap aman untuk hidupmu. Jika tidak, nasibmu akan sangat menyedihkan. Lin Zixiao mengancam dengan dingin. Meskipun master besar dari tahap akhir dari ranah transformasi, kekuatannya kuat. Tetapi keluarga Lin juga memiliki tuan yang hebat. Terlebih lagi, ada Mo Chun Qiu di belakang keluarga Lin sebagai pendukung. Karena itu, Lin Zixiao tidak takut pada Hao Kun Qin. Dalam 3 hari, pindahkan semua pasukan yang kamu kelola di Provinsi Fengdong ke Bensao. Jika kamu melewatkan satu, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Setelah itu, Lin Zixiao berbalik dan hendak pergi. Hari ini, dia hanya membawa 2 Grandmaster dari tahap awal Transformation Realm, bukan lawan Hao Kun Qin. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memaksa Hao Kun Qin dengan paksa. Ketika dia kembali untuk memanggil yang kuat dalam keluarga, dia akan datang ke Jiangcheng 3 hari kemudian. Jika saat itu, Hao Kun Qin masih bodoh dan tidak akan melepaskan kekuatan di tangannya, dia akan membuat Hao Kun Qin menyesali pilihannya. Tunggu sebentar, kata Hao Kun Qin. Lin Zixiao mengangkat alisnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Apakah kamu akan menyerahkan kekuatanmu sekarang? Iya, itu masih menarik. Hao Kun Qin mencibir, apakah kamu bermimpi? Bahkan patriark dari keluarga teratas kerajaan Gritsia tidak berani mengatakan ini padanya. Lin Zixiao hanyalah patriark muda keluarga Lin kecil, yang sebenarnya berpikir dia akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan pasukan Provinsi Fengdong kepadanya. Bukankah ini mimpi? Aku memintamu menunggu karena kau menendang pintuku berkeping-keping. Hao Kun Qin mengulurkan tangan kanannya dan mengulurkan ke Lin Zixiao. Setelah Anda memberikan kompensasi yang cukup, Anda bisa keluar. Apa katamu? Lin Zixiao mengeluarkan telinganya, berpikir bahwa dia salah dengar. Dia adalah tuan muda dari keluarga Lin. Di seluruh wilayah utara adalah tokoh terkenal. Hao Kun Qin meminta kompensasi padanya.
Ini hanya pintu, dan saya malu untuk membayar kompensasi. Ini benar-benar tempat yang kecil. Lin Zixiao melirik Hao Kun Qin dengan jijik. Bagaimanapun, 3 hari kemudian, dia akan mengambil kembali semua yang dimiliki Hao Kun Qin. Tidak masalah memberinya sedikit kompensasi sekarang. Lin Zixiao mengeluarkan pena dan buku cek, mengisi 1 juta secara acak, dan melemparkannya ke Hao Kun Qin. Tidak cukup, kata Hao Kun Qin ringan. Lin Zixiao sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin, 1 juta tidak cukup, bukankah kamu ingin 10 juta? Pintu pekarangan villa tidak lebih dari sebuah pintu kayu. 1 juta sudah cukup untuk membeli ribuan pintu seperti itu. Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 juta tidak cukup, saya ingin 100 juta. Lin Zixiao mendengar ini, dengan kemarahan di matanya, apa yang kamu bicarakan? Untuk pintu kayu, Hao Kun Qin memintanya 100 juta sebagai kompensasi. Apakah Anda berpikir bahwa uang keluarga datang dari angin kencang? Meskipun 3 hari kemudian, dia akan mengambil kembali semua yang dimiliki Hao Kun Qin. Tetapi menggunakan 100 juta sebagai kompensasi untuk pintu yang rusak sama saja dengan memukul wajahnya. Dia tidak akan pernah setuju. Tepat ketika Lin Zixiao hendak marah, bayangan muncul dari kejauhan. Orang di sini adalah Jiao Qi. Saya melihat Jiao Qi melambaikan telapak tangannya dan menamparkan Lin Zixiao dengan keras dengan ledakan sonik yang menakutkan. Lin Zixiao dengan cepat melawan. Meskipun dia adalah patriark muda keluarga Lin, kultivasinya hanyalah tahap akhir dari kekuatan batin. Bukan lawan Jiao Qi sama sekali. Melihat Lin Zixiao akan kalah, kedua lelaki tua itu dengan cepat bangkit dan bersiap untuk mendukung. Tapi begitu mereka akan melakukannya, mereka melihat sepotong energi tak terlihat yang terkondensasi menjadi sebuah tendangan voli. Gambarkan keduanya secara langsung. Sebelumnya, Hao Kun Qin hanya memotong 7 atau 8 tulang rusuk mereka berdua. Tapi kali ini, dia langsung melukai keduanya. Tepat ketika Hao Kun Qin mulai menerbangkan kedua lelaki tua itu, Jiao Qi juga mengakhiri pertempuran. Menjatuhkan Lin Zixiao ke tanah. Beraninya kau menendang pintu rumah Raja Naga rusak, apalagi membayarmu 100 juta sebagai kompensasi, bahkan jika itu 1 miliar, kamu harus membayar. Qi mencium dengan dingin. Bagaimana jika Tuan Muda Ben tidak membayar? Lin Zixiao berkata dengan paksa. Tidak ada kompensasi, kemudian gunakan salah satu kakimu sebagai kompensasi, kata Hao Kun Qin dingin. Setelah mendengar kata-kata itu, Jiao Qi langsung mengangkat kaki kanannya, dan menginjak lutut kanan Lin Zixiao. Dengan sekali klik, dia langsung meremukkan lututnya. Apa? Jeritan menyakitkan datang dari tenggorokan Lin Zixiao. Dia memeluk kaki kanannya dan berguling-guling di tanah, wajahnya berubah. Hao Kun Qin mengambil angin kencang dan melemparkan Lin Zixiao, yang berguling-guling di lantai, kedua lelaki tua itu. Keluar, Hao Kun Qin meludahkan sepatah kata pun dengan acuh tak acuh. Kedua lelaki tua itu saling memandang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil Lin Zixiao dan berbalik dan berlari. Bab 122. Hao Kun Qin, keluarga Lin saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Mata Lin Zixiao merah, dan dia mengeluarkan raungan mematikan. Wajah kedua tetua menjadi pucat dalam sekejap, dan mereka dengan cepat meningkatkan kecepatan melarikan diri hingga batasnya, dan mereka bahkan menggunakan energi untuk menyusu. Saya takut Hao Kun Qin akan marah dan meninggalkan mereka di sini selamanya. Raja Naga, apakah kamu ingin mengerahkan kekuatan Longting dan menghancurkan keluarga Lin? Jiao Qi berkata dengan dingin, menatap punggung ketiga Lin Zixiao. Meskipun keluarga Lin adalah keluarga pakaian bagus, ia memiliki warisan yang kaya. Tapi di depan Longting, apalagi keluarga Lin, bahkan jika seluruh keluarga utara digabungkan, itu hanya sekelompok ayam dan anjing, rentan. Ini hanya keluarga Lin, mengapa menggunakan kekuatan Longting? Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya, tidak menempatkan keluarga Lin di matanya sama sekali. Namun, selain keluarga Lin, diperkirakan Anda harus menghubungi keluarga bangsawan lainnya selanjutnya. Agar tidak mengungkapkan identitas Anda, panggil orang keenam. Hao Kun Qin berpikir sejenak dan berkata. Sebagai kepala keluarga bangsawan di wilayah utara, keluarga Mohis dapat memberi perintah kepada banyak keluarga bangsawan. Keluarga Lin hanyalah salah satunya. Keluarga Chu tempat Jiao Qi berada masih memiliki kekuatan pencegah di Provinsi Fengdong. Tetapi jika Anda meninggalkan Provinsi Fengdong, Anda tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Oleh karena itu, Hao Kun Qin memutuskan untuk memanggil orang lain dari pengadilan naga. Yang keenam di mulutnya adalah yang keenam dari 9 putra naga Basia. Seperti Jiao Qi,
Ba Xia adalah nama kode, dan nama aslinya adalah Chen Wenlong. Alasan mengapa Hao Kun Qin ingin mengingat Ba Xia adalah karena keluarga Chen tempat dia berada adalah keluarga teratas di wilayah utara. Keluarga Chen muncul di awal dinasti Ming, nenek moyangnya adalah seorang komandan militer terkenal di awal dinasti Ming. Ini memiliki sejarah lebih dari 500 tahun. Melihat seluruh wilayah utara, kekuatan keluarga Chen adalah yang kedua setelah keluarga Mo. Dapat dikatakan sebagai keluarga kedua di wilayah utara. Kamu menelpon Lao Liu dan memintanya untuk menjemput kami di bandara di Provinsi Tianhe, kata Hao Kun Qin ringan. Ya, Jiao Qi menerima perintahnya. Beberapa detik kemudian, terdengar raungan heboh dari ponsel Jiao Qi. Raja Naga, bawahannya akan bergegas ke Provinsi Tianhe. Orang-orang Longting, semua ingin mengikuti Hao Kun Qin, membebani dia sebelum dan sesudah. Tapi Hao Kun Qin kembali ke Provinsi Fengdong kali ini dengan hanya satu orang dengan Jiao Qi. Ini mengecewakan semua orang. Tapi sekarang, Ba Xia memiliki kesempatan bermain untuk Hao Kun Qin, jadi tentu saja dia sangat bersemangat. Di sisi lain telepon, selain raungan tiran, ada juga beberapa raungan kecemburuan. Raja Naga, basis kultivasi Tuan hanya di tahap tengah transformasi, terlalu lemah. Biarkan aku pergi ke Provinsi Tianhe. Raja Naga, keluarga raja milikku, meskipun itu adalah keluarga teratas di wilayah selatan, tetapi juga memiliki pengaruh tertentu di wilayah utara. Jadi biarkan aku pergi. Tidak ada di antara kalian, aku putra kedua dari 9 putra naga, dan saudara keduamu. Kurasa kali ini tidak lain adalah aku. Ba Xia menutup telepon dengan tegas, karena takut Hao Kun Qin akan memberikan kesempatan kepada orang lain. Hao Kun Qin terkekeh dan meninggalkan Villa No. 1 dengan ciuman Qi. Setelah setengah jam, keduanya pergi ke rumah Gu untuk menjemput Yun Si Gu, dan langsung menuju bandara Jiangcheng. Jiao Qi sudah membeli penerbangan terbaru. Sejak Jiao Qi membeli tiket first class, setelah menunggu beberapa saat di bandara, mereka bertiga naik ke pesawat melalui jalur VIP. Di kelas pertama, ada sedikit ruang terbuka. Kecuali Hao Kun Qin, hanya ada beberapa orang yang duduk berserakan. Di antara mereka, seorang pria parubaya dengan perut besar dan wajah berminyak tiba-tiba bersinar ketika dia melihat Yun Si Gu, menunjukkan sedikit ketidaksopanan di wajahnya. Sungguh kecantikan yang murni. Pria parubaya itu menatap Yun Si Gu dan kemudian pada gadis ombak besar di sebelahnya, matanya tiba-tiba menunjukkan rasa jijik. Kecantikan gadis ombak besar itu tidak buruk, dan sosoknya juga sangat panas, yang bisa dikatakan sebagai wanita cantik. Tetapi orang harus mati daripada manusia, dan mereka harus dibuang. Dibandingkan dengan Yun Si Gu, gadis ombak besar itu jauh di belakang. Ketika Hao Kun Qin dan Yun Si Gu menemukan tempat duduk mereka dan duduk, pria parubaya dengan perut besar ini tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju Hao Kun Qin. Di tangannya, dia memegang majalah keuangan. Sampul majalah itu adalah dirinya sendiri. Teman kecil, bagaimana kalau kamu dan aku berganti posisi? Jika kamu memenuhiku, aku bisa memenuhi salah satu keinginanmu, kata pria parubaya itu dengan bangga. Meskipun mereka berdua adalah penumpang kelas 1, pria parubaya itu tidak memperhatikan Hao Kun Qin sama sekali. Menurutnya, setelah Hao Kun Qin mendengar apa yang dia katakan, dia harus melompat dengan penuh semangat, dan kemudian mengambil inisiatif untuk mendedikasikan pacarnya. Karena hal semacam ini, itu bukan pertama kalinya dia melakukannya. Tetapi pria parubaya itu tidak menyangka bahwa Hao Kun Qin menatapnya dengan acuh tak acuh dan mengucapkan sepatah kata pun, keluar. Pria parubaya itu tercengang, dia menunjuk ke majalah keuangan di tangannya dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Hao Kun Qin melirik majalah keuangan dengan sudut matanya. Orang yang melihat sampul itu adalah He Yunbo. Jiao Qi melaporkan dengan suara rendah, "He Yunbo, kepala keluarga He, keluarga teratas di Provinsi Tianhe, dengan aset lebih dari 10 miliar. He Yunbo mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya sedikit miring, dan dia memandang Hao Kun Qin dan berkata, "Wah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Selama kamu memberiku posisimu, aku akan memenuhi keinginanmu." Hao Kun Qin sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin, "Pergi." He Yunbo, yang ditolak 2 kali berturut-turut tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk ke hidung Hao Kun Qin dan mengutuk, "Aku memberimu sesuatu yang tidak tahu malu. Percaya atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu turun dari pesawat." Suara He Yunbo belum jatuh, dan suara klik tiba-tiba terdengar. Jiao Qi langsung mengarahkannya ke jari Hao Kun Qin, mematahkannya. "Ah!" He Yunbo berteriak.
Seorang pria berotot yang duduk di sudut kabin kelas 1 menggosok kakinya dan menyerang Jiaoqi. Pria berotot ini adalah pengawal He Yunbo, dengan basis kultivasi puncak kekuatan batin. Hao Kun Qin tidak bergerak, hanya mendengus dingin. Tapi dengusan dinginnya terdengar seperti guntur, yang meledak di benak si berotot dan langsung membuatnya terpana. He Yunbo melihat bahwa pengawalnya tidak mengambil tindakan apapun sebelum dia ditangani. Tiba-tiba mengerti bahwa kali ini saya menemukan tunggul yang keras. Pada saat ini, petugas keamanan yang mendengar gerakan itu bergegas. He Yunbo dengan cepat berteriak, "Saya adalah tamu platinum dari Blue Sky Airlines. Orang ini telah melakukan sesuatu kepada saya tanpa alasan, Anda dengan cepat menjatuhkannya." Ketika petugas keamanan mendengar ini, dia terkejut. Melihat seluruh langit biru, hanya ada puluhan VIP platinum. Setiap orang memiliki posisi yang sangat menonjol. Tepat ketika dia hendak menyelamatkan He Yunbo, Jiaoqi mengeluarkan sertifikat prajuritnya dan meletakkannya di depannya. "Bawa aku menemui kapten," Jiaoqi berkata dengan dingin. Petugas keamanan melihat informasi di kartu prajurit itu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berbalik dan menuju ke kokpit dengan Jiaoqi.